Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Mas Santri semua, di malam kali ini kita melanjutkan kembali syarah matan Al-Waraqat, ya, bagian tentang usul fikih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari wajib. Nih, di matan Al-Waraqat, wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang akan diganjar, diberi pahala ketika dilakukan, dan akan mendapatkan siksa ketika ditinggalkan. Itu pengertian dari wajib. Tapi kata para ulama itu pengertian secara rosem. Secara rosem itu dari buah, ya, hasil. Nah, sedangkan pengertian yang lebih baik itu pengertian secara had, definisi secara hakikatnya. Kalau secara hakikatnya para ulama menjelaskan wajib itu ma talabahu syari'u, ya, fi'lahu talaban jaziman. Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas. Salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, menunaikan janji, ya, jujur, itu termasuk perintah-perintah yang tegas dalam syariat harus dilakukan. Nah, di pertemuan sebelumnya pun kita sudah membahas macam-macam wajib. Wajib itu jika ditinjau dari perbuatannya, ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Wajib muayyan itu wajib yang seorang tidak bisa memilih, harus melakukannya, seperti sholat, zakat, haji. Tiap orang gak bisa memilih, ya. Kamu gara males sholat gak bisa diganti ku Korea sholat asar ganti ku sodako 50.000, gak bisa. Itu harus. Tapi kalau wajib mukhayyar itu bisa memilih. Contoh di hadis riwayat Bukhari tentang kafarah orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Kan kata Nabi, fa'atik raqabah, hembaskan hamba sahaya. Kalau tidak bisa, nah boleh memilih. Wajib dia, kan dia harus membayar kafarahnya karena berbuat dosa berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Atau kata Nabi SAW, sum syahraini mutatabi'ain, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga fa'at'im sittina miskinan. Nah, itu kan bisa memilih. Nah, itu namanya wajib mukhayyar. Itu boleh memerdekakan hamba sahaya, atau memilih saum 2 bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Nah, itu namanya wajib mukhayyar. Ada wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Kemudian ditinjau dari waktu. Ini kita review dulu, ya, supaya ingat apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada wajib mudhayyak, ada wajib muwassa. Wajib mudhayyak itu yang dia itu wajib waktunya sempit, ya, dia tidak luas. Mari contohnya apa? Saum Ramadan. Saum itu gak bisa, waktunya sudah ditetapkan dari mulai terbit fajar, sholat subuh, sampai tenggelamnya matahari, sampai adzan maghrib. Itu waktunya sudah gak bisa dipilih-pilih. Itu mudhayyak, sempit. Ada wajib muwassa, dia waktunya luas. Contohnya kemarin apa wajib muwassa? Sholat, kan itu. Orang sholat mau jam 12:30 sholat duhur, jam 1, jam 2, 2:30, itu masih tetap masih waktu dalam waktu sholat zuhur. Nah, itu namanya wajib muwassa. Jadi waktunya luas, ya. Kemudian ini yang paling mudah, yang masyhur dikenal oleh masyarakat, ada wajib ain atau fardu ain, ada wajib
kifai atau fardu kifayah. Wajib ain yang setiap orang dia wajib melakukannya, gak bisa memilih ya. Setiap individu sholat, saum Ramadan ya, haji itu wajib fardu ain. Kemudian ada fardu kifai. Kemarin contoh fardu kifayah apa? Sholat jenazah ya. Sholat jenazah ada saudara-saudara kita yang sudah melakukannya, maka kita gugur kewajibannya karena sudah ada yang melakukannya. Nah ini wajib ya, macam-macam wajib. Baik, sekarang kita akan mengenal mandub. Ini masih rangkaian hukum taklifi. Ini, seperti yang disampaikan, hukum syariat itu al-ahkam asy-syar'iyyah terbagi kepada dua. Ada al-ahkam at-taklifiyah, ini yang kita bahas, wajib, mandub, mubah, mahdzur atau haram, kemudian makruh. Nanti ada tambahannya khilaful aula 6. Itu disebut dengan hukum taklifi. Jadi kalau kalian dengar wajib, sunnah, makruh, mubah, itu dalam ilmu syariat disebut dengan hukum taklifi. Kemudian yang kedua, hukum syariat itu ada al-ahkam al-wada'iyah, hukum wada'i, berkaitan dengan syarat, sabab, mani', azimah, rukhsah, itu masuk ke ahkam wada'iyah. Nanti yang akan kita bahas ya. Tapi kita masuk ke bereskan dulu hukum taklifi itu. Hari kemarin itu mandub terus dibahas. Belum ya? Baik, sekarang berarti mandub. Sunnah ya, kita mengenal ini wajib, ini sunnah. Nah, apa yang disebut dengan sunnah itu? Lanjut baca siapa? Raka. Itu mandub tuh. Di grup kan udah di-share juga kalau mau lihat, tapi di sini juga ada kelihatan tuh. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Mandub ialah apa yang diganjarkan karena melakukannya dan tidak disiksa karena meninggalkannya. Ya. Diberi pahala karena melakukannya tapi tidak disiksa karena meninggalkannya. Nah, ini matannya ya. Nah, ini yang harus dihafalkan di sini. Nanti kan enak kalau kalian ditanya sama orang, apa sih sunnah itu? Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Ini definisi secara rasam, secara had kemarin. Rasam ya. Rasam itu jadi buah hasil. Itu. Kalau secara had, dan nanti di bawah. Yuk penjelasannya nih, syarahnya. Penjelasannya, secara bahasa mandub berasal dari kata nadaba yang bermakna mengajak kepada perbuatan atau kepada sesuatu yang penting. Iya. Syarah Al-Waraqat ayat 3. Bisa dibaca itu. Rujukannya itu teh. Gak apa-apa. Terus adapun secara istilah mandub ialah wastilahan ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Kasiwaki warrawatibi wattatayyubi yaumal jumu'ah. Iya. Secara istilah, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, tetapi perintahnya tidak bersifat wajib atau tidak tegas, seperti bersiwak, sholat sunnah rawatib, dan memakai wewangian pada hari Jumat. Iya. Nah, kenapa mandub dinamakan mandub? Dari kata nadaba. Nadaba itu artinya mengajak kepada satu perbuatan. Makanya, nah istilah yang lain ya. Di istilah sunnah itu kalau kita baca di kitab-kitab fikih, hadza mandub, hadhihi sunnah, hadzal mustahab, itu istilah-istilah sinonim bersamaan kata dari kata mandub. Mandub, sunnah, nafilah, mustahab, itu istilah hal yang sama itu. Nah, adapun secara istilah, kalau tadi kan apa-apa yang diganjar karena melakukannya dan tidak disiksa karena meninggalkannya. Contohnya apa? Bersiwak itu. Kalau itu secara rasul, kalau secara had, apa yang diperintahkan oleh syariat. Ingat ya, istilah syari ini maksudnya nas Al-Quran
wahyu ya, atau nas hadis. Jadi yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi goyro jazimin, jadi tidak tegas. Jadi Sunnah pun sebenarnya diperintahkan. Makanya dulu para sahabat itu sebenarnya mereka itu tidak memisahkan antara yang wajib dan Sunnah karena sama-sama diperintahkan. Jadi dilakukan aja. Hanya perbedaannya nanti para ulama membedakan secara hukum ini wajib, ini Sunnah. Nah, karena secara hukum tentu berbeda. Dilihat dari mana? Dari redaksinya tidak tegas. Contoh siwak, di hadis kan kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la ma'artuhum bisiwak ala kulli wudu. Kata Nabi, kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan umatku itu bersiwak di setiap kali wudu. Jadi memang sunnah siwak menggosok gigi itu ketika wudu siwak gosok gigi ya. Kata para ulama itu boleh siwak itu tidak harus dari kayu arak. Ini termasuk pakai odol ya. Pakai odol itu pun termasuk. Menyebut Pepsodent jadi iklan. Pepsodent ya. Ya kemudian Unilever dinya Yahudi lah. Ya, itu pun termasuk masuk siwak. Jadi siwak itu gak harus dari kayu arak kayak orang itu ya. Ya meskipun boleh kan itu siwak pakai kayu arak itu. Tapi kan di Indonesia kayu arak jadi malah mahal sebenarnya dulu. Sekarang mau 25.000. Odol mah kan 25.000 itu juga jam seberapa. Gitu. Atau sholat rawatib kemudian tatoyub ya menggunakan wangian di hari Jumat. Nah ini secara istilah. Kemudian lanjut Syekh Shalih Fauzan nih penjelasan beliau menjelaskan wal mandubu khadimun lil wajibi wa huwa dafi'un fa huwa dafi'un qawiyyun 'alal liltizami bil wajibati. Iya. Idofatan ila annahu yajburu an-naqsa fiha kama dallati sunnatu ala zalika. Yaqulu syatiyu syatibiyu al-mandubu idza tabartahu i'tibaran amma wajadtahu khadiman lil wajibi li'annahu imma muqaddimatun lahu au tizkarun bihi kana min jinsihil wajibi aw la. Falladhi min jinsihi wajibi kana wafili salawati ma'a faraidiha, walladhi min ghairi jinsihi kasiwaki wa ta'jilil iftari wa ta'khiris sahur. Wa makna kalamihi anna man hafaza 'alal mandubati hafaza 'alal wajibati wa man qassara fil mandubati wa huwa ghurdatun li an yuqassira fi al wajibati. Iya. Amalan sunnah adalah pembantu bagi amalan wajib. Iya. Ia menjadi dorongan kuat untuk tetap berpegang pada kewajiban dan juga dapat menutupi kekurangan dalam ibadah wajib sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi. Asy-Syatibi berkata, jika kamu melihat amalan sunnah dari sudut pandang yang lebih luas, kamu akan mendapati bahwa ia adalah pembantu amalan wajib karena bisa jadi ia merupakan pendahulu dari kewajiban atau pengingat terhadapnya, baik yang bentuknya sama dengan yang wajib maupun tidak. Contoh yang sejenis dengan kewajiban seperti sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat fardu. Ini kan satu jenis sholat rawatib dengan sholat wajib, jadi pembantu dalam hal penyempurna ya, pembantu dalam hal kehusyuan. Orang akan terlihat baiknya ibadah wajibnya itu jangan dilihat dari ibadah wajibnya, tapi dari ibadah sunnahnya. Kalau kita ingin lihat bagaimana orang bagusnya
sholat 5 waktu, lihat di sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah itu adalah penyempurna dari sholat wajib. Bahkan dalam hadis Nabi SAW kan menyampaikan bahwa nanti malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk melihat amalan-amalan sunnahnya. Kalau dia punya amalan-amalan sunnah, maka kemudian amalan sunnah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan apa yang kurang dari amalan-amalan wajibnya. Nah, itu yang sejenis. Kalau yang tidak sejenis, Yang tidak sejenis seperti bersiwak, menyegerakan berbuka puasa, dan mengakhirkan sahur. ya ini kan tidak sejenis ya. Seperti bersiwak berkaitannya dengan sholat ya, tapi dia pun pembantu. Seorang kalau bersiwak membersihkan giginya dengan baik ketika sholat, itu akan membantu untuk kehusyuan. Itu putra sholat berjamaah, karek makan, nyarelap daging ini kan. Ke sholat itu akhirnya justru mengganggu. Makanya siwak pun sebenarnya membantu, baik sejenis ataupun yang tidak sejenis langsung. Nah, maksud ucapannya adalah Maksud ucapannya adalah orang yang menjaga amalan sunnah biasanya juga menjaga amalan wajib. Tapi orang yang meremehkan sunnah bisa jadi mudah meremehkan yang wajib juga. Orang yang menjaga amalan-amalan sunnah pasti dia menjaga amalan wajib. Tapi yang meremehkan sunnah pasti yang wajibnya pun kurang bagus. Nah, ini mandub ya, alhamdulillah. Jadi yang pertama wajib, yang kedua mandub. Kemudian kita lanjut sekarang mengenal istilah mubah. Ini boleh, ini mubah. Nah, apa mubah itu? Kenapa ada hal yang disebut mubah? Lanjut sekarang, kita lanjut mubah. Wal mubah ma la yasabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mubah ialah apa yang tidak diganjar karena melakukannya dan tidak disiksa karena meninggalkannya. Iya. Ini pengertian secara zatnya ya. Tapi kalau niatnya untuk kebaikan, yang mubah itu jadi pahala. Contoh gini. Orang tidur siang itu mubah, gak dapat pahala, gak dapat siksa. Orang tidur siang, ya gak dapat pahala, gak dapat. Tapi secara zatnya itu tadi dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat siksa. Tapi kalau niatnya dia niatkan saya tidur siang supaya nanti malam itu bisa bangun sholat malam, maka tidur siangnya dapat pahala. Tapi bukan karena tidur siangnya, karena niatnya mau sholat malam. Nah, secara zatnya mubah. Contoh misalnya, ini makanya pentingnya niat kata para ulama. Orang makan itu gak dapat pahala, gak dapat siksa. Tapi kalau dia niat makan itu, ya Allah saya makan ini supaya saya kuat untuk beribadah, itu makannya jadi pahala. Tapi bukan karena makannya, tapi karena niatnya. Itu pentingnya menghadirkan niat. Orang olahraga, Kang Ahmad lari 5 km kan, gak dapat pahala, gak dapat siksa sebenarnya. Karena itu sesuatu yang mubah, boleh dalam syariat. Tapi bisa jadi pahala. Ya Allah saya misalnya lari 5 km mengarah kuat sholat sajud siap malam bukan tahajud dan itu. Nah itu dapat lari paginya dapat pahala, tapi karena niatnya, bukan karena lari yang secara zatnya gak dapat pahala, tapi karena niatnya menghadirkan niat itu dapat pahala. Ini pentingnya menghadirkan niat. Nah mubah, lanjut Penjelasan mubah secara bahasa adalah yang diizinkan, al-manzunu fih. Adapun secara istilah mubah ialah wastilahan ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dzatihi kalihtisali litabarrudi wal mubasyarati layaliya siyami. Secara istilah sesungguhnya yang tidak ada perintah maupun larangan syariat secara langsung terhadapnya karena zat atau hakikat perbuatannya sendiri seperti mandi untuk menyegarkan badan atau berhubungan suami istri pada malam-malam bulan Ramadan. Iya. Sama berhubungan suami istri pun
dia itu mubah, gak dapat pahala, gak dapat siksa. Tapi kalau niatnya, nah ini penting yang menghadirkan niat. Kalau niatnya misalnya dia ingin membahagiakan istrinya, niat menjaga dari sesuatu yang haram, itu dapat pahala. Itu dia berhubungan suami istri karena menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena kan mendapatkan pahala itu bukan hanya melakukan, tapi meninggalkan pun dapat pahala. Itu kan kalau kita melakukan, kita punya anggapan mendapat pahala itu ketika melakukan, enggak, meninggalkan sesuatu pun itu pun dapat pahala. Kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan dapat pahala. Nah, tahu dari mana para ulama itu sesuatu itu mubah? Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, ada beberapa isyarat. Kalau dalam Al-Quran ada beberapa bentuk. Pertama apa? Nafyul ismi wal junahi wal haraj. Baca dulu. Nafyul ismi wal junahi wal haraji. Ka qaulihi ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaysa 'alaikum junahun an tabtahu fadlam min rabbikum. Al-Baqarah ayat 198. Wa qaulihi ta'ala, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. An-Nur ayat 61. Wa qaulihi ta'ala, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wa faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Ya. Pertama, nah ini kita tahu sesuatu itu mubah karena apa? Pertama, petunjuk bahwa suatu perbuatan itu mubah boleh adalah dengan adanya ayat yang menafikan dosa, kesalahan atau keberatan. Contohnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 198, tidak ada dosa atas kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Dalam konteks ini, berdagang saat haji itu dibolehkan. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 61, tidak ada kesempitan bagi orang buta, orang pincang, dan orang sakit, menunjukkan bahwa mereka tidak berdosa bila tidak mampu melakukan sebagian kewajiban. Quran surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Maka siapa yang terpaksa tanpa sengaja melanggar dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Iya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, tahu dari mana para ulama itu sesuatu mubah? Di antaranya dari isyarat nafyul ismi wal haraj wal junah. Jadi Al-Qur'an menafikan dosa, tidak dosa, ya, tidak mengapa itu. Kalau ada redaksi seperti menunjukkan sesuatu itu mubah. Contoh, tidak ada kesempitan bagi orang buta, orang pincang, dan orang sakit. Dalam sholat ada bagian-bagian yang dia bagian dari rukun, sujud, ruku, ya, duduk di antara dua sujud itu bagian dari rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya. Tapi karena misalnya pincang atau sakit, orang menjadi boleh hukumnya. Orang misalnya sakit karena tidak, kakinya punya masalah sakit, kemudian dia tidak sujud, dia tidak ruku, itu boleh. Atau nah, Allah harapkan bangkai, darah, daging babi, kemudian Allah sampaikan nih di ayatnya, famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaihi. Ini menafikan dosa, kan tidak ada dosa baginya, bagi siapa yang terpaksa makan daging babi, makan bangkai, darah, ya, yang disembelih bukan karena Allah, karena terpaksa untuk menyelamatkan diri. Misalnya di hutan nih, putra lagi jalan-jalan ke hutan tersesat misalnya, gak ada makanan kecuali lihat babi hutan, wah udah lapar kan itu,
dimakan aja itu boleh. Kalau terpaksa karena saking laparnya gak ada makanan kecuali babi, makan. Tapi gak boleh hanya dibekal KBM. Enak keningan kan itu. Kemudian dibekal KBM ya boleh. Makanya kata Al-Qur'annya pun goiro bagin wala adin. Goiro bagin itu dengan punya perasaan tidak ingin gitu. Jadi secukupnya tuh makan secukupnya untuk menghilangkan kelaparan. Tong dedeuyeun kan. Itu asa enak itu terus. Nah itu goiro bagin wala adin tuh jangan mengulang lagi teh bisi nanti gak ada lagi makanan kemudian dibekal gak boleh itu. Gitu. Nah itu yang pertama, jadi menafikan dosa. Kedua, pernyataan tegas tentang kebolehan halal. Ya, an-nasu 'alal hil. Lanjut. An-nassu 'alal hilli kaqaulihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Al-Baqarah ayat 187. Pertanyaan tegas tentang kebolehan halal. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Ini menunjukkan kebolehan yang jelas setelah sebelumnya dikhawatirkan atau diragukan. Iya. Karena dulu memang sebelum dibolehkan itu malam-malam di malam puasa itu masih diharamkan itu. Maka kemudian syariat membolehkan itu. Jadi masih sebelum dibolehkan itu masih diharamkan. Bahkan di malam-malam bulan puasa itu tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, kalau kemudian turun ayat tegas uhilla lakum lailatas siyam karena sebelumnya enggak boleh. Itu dihalalkan bagi kalian di malam itu arafat ila nifasisaikum. Kemudian ada bunas ala tahrim. Ada bunasi ala tahrimi. Qala Syekhul Islam ibnu Qala Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimallah intifa'u dalilit tahrimi dalilun ala adamit tahrimi. Kalau kita mendengar istilah Syekhul Islam, itu pengakuan dari para ulama tentang seorang ulama yang menguasai berbagai fan ilmu, tafsir, hadis, usul fikih, ya, fikihnya, tasawufnya, maka digelar Syekhul Islam. Itu Ibnu Taimiyah yang mendapatkan Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah, kemudian siapa itu penulis kitab? Zakaria Al-Ansari ya. Nah, beliau dapat Syekhul Islam itu. Gak sembarang. Imam Ibnu Taimiyah tuh produktif sekali. Saya di rumah punya Majmu'atul Fatawanya itu sampai 40 jilid. Kumpulan tafsir hadis sampai 40 jilid. Ini Imam Ibnu Taimiyah. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah apa? Ketiga, tidak adanya dalil yang menunjukkan keharaman. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, ketiadaan dalil yang mengharamkan menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak haram. Artinya, kalau tidak ada larangan dari syariat, maka hukum asal perbuatan itu boleh. Ya, nah ini penting ya. Intifa'u dalilit tahrim dalilun ala adamit tahrim. Tidak adanya dalil haram dalam Quran, dalam sunnah itu dalil bahwa tidak haram sesuatu itu. Jadi kalian jangan terlalu detail bala-bala ge hukum di Al-Quran. Ya kalau nggak disebutkan ya udah boleh saja. Sampai ada petunjuk bahwa sesuatu itu haram. Makanya termasuk rokok itu dulu awal-awal para ulama itu kan di zaman Nabi itu nggak ada rokok. Di zaman Nabi itu nggak ada. Makanya awal-awal para ulama itu membolehkan rokok itu karena memang nggak ada di Al-Quran, nggak ada hukum rokok, di hadis nggak ada hukum rokok itu baru kemudian rokok itu menjadi haram di berbagai fatwa-fatwa lembaga internasional termasuk di Arab Saudi, termasuk di
eh, apa di Darul Ifta Mesir ya. Darul Ifta itu MUI-nya di Mesir. Dulu ketika tahun kemarin kan saya daurah di Darul Ifta. Saya tanya ke Masyaikh di Al Azhar. Saya masih ingat sekali. Kata saya kan dulu Al Azhar itu membolehkan rokok. Tapi kenapa hari ini Al Azhar mengharamkan rokok? Saya tanya gitu. Apakah misalnya dalilnya kan sama, misalnya apa yang berubah? Mereka mengatakan jadi dulu ketika kedokteran belum semaju hari ini, kami tidak tahu tentang bahaya rokok gitu. Makanya para ulama-ulama dulu ketika menemukan rokok itu karena gak ada dalil ya boleh gitu. Para ulama membolehkan rokok itu. Tapi karena semakin berkembangnya ilmu kemodernan, ilmu kedokteran kemudian membuka tentang bahayanya rokok, ternyata rokok termasuk psikotropika kan, masuk bagian dari narkoba sebenarnya rokok itu. Kemudian bahaya-bahayanya. Nah, akhirnya kami menimbang karena bahayanya sangat banyak, kemudian akhirnya ulama-ulama di Mesir beliau mengharamkan rokok itu. Dan memang para ulama di Mesir itu mereka mengharamkan dan memang mereka pun tidak ada yang merokok. Di kita mah susah. Kita mah soalnya para kiainya, para ustadznya mau mengharamkan itu nggak rokok. Jadi dari rokok jadi makruh turun. Ya, susah di kita itu karena ustadznya kiai-kiainya nggak rokok. Jadi ketika mau mengharamkan teh cadel gitu. Kudu ninggalkan rokok gitu. Nah, itu agak berat. Akhirnya di MUI pusat pun sebenarnya kesimpulannya haram. MUI pusat itu rokok itu haram tapi untuk ibu hamil itu, untuk anak, untuk lansia, untuk anak-anak gitu. Jadi dikasih memberikan catatan. Di MUI pun belum sampai tegas. Tapi kalau lembaga-lembaga fatwa di Saudi, di Mesir itu mereka udah berani mengharamkan rokok karena terkait dengan itu. Nah, kemudian yang keempat penutup mungkin ya, berapa menit lagi? Udah cukup 1 menit lagi. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya di yang keempat tentang apa yang menjadi isyarat kenapa sesuatu itu dibolehkan dalam syariat. Nah, ini insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Termasuk nanti masuk ke mahdzur haram. Nah, apa yang disebut dengan haram itu? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti setelah Isya bersama Ustadz Firman ya, bahasa Arab. Tadinya mau majlis asatid tapi Ustadz Fahrinya istrinya sedang sakit jadi tidak bisa. Jadi insyaallah mungkin nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.